Kalimantan Forest Project atau KALFOR adalah sebuah proyek yang diinisiasi oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan dukungan dari UNDP dan GF yang berfokus pada penyelamatan areal berhutan di luar kawasan hutan yang dikenal dengan istilah Area Penggunaan Lain atau APL, khususnya di Kalimantan. Proyek ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produktivitas areal berhutan di luar kawasan hutan sebagai sumber stok dan penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sumber mata pencaharian, dan nilai budaya masyarakat, membangun sumber penghidupan rendah emisi yang berkelanjutan, serta mereplikasi praktik terbaik manajemen areal berhutan di luar kawasan hutan. Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi salah satu lokasi proyek terpilih, di mana terdapat sekitar 106.000 hektar areal berhutan di luar kawasan hutan yang sebagian besar masih berupa hutan primer dengan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang tinggi. Kolaborasi multipihak dan kebijakan insentif yang inovatif sangat diperlukan dalam menjaga dan menyelamatkan hutan yang masih tersisa. Yayasan Operasi Walasia Terpadu atau OWT adalah salah satu mitra kerja KALFOR yang bekerja di Kabupaten Ketapang untuk memfasilitasi program pendampingan di desa dalam pengelolaan dan perlindungan areal berhutan di luar kawasan hutan. OWT melakukan pendampingan di 3 desa, yaitu Desa Sinarkuri dan Desa Riambunut, Kecamatan Sungai Laur, dan Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nangatayap. Kolaborasi bersama masyarakat lokal untuk melestarikan areal berhutan di luar kawasan hutan sangat penting. Untuk itu, OWT mengajak masyarakat di 3 desa untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola areal berhutan di luar kawasan hutan secara lestari. Berbagai kegiatan bersama masyarakat dan pemerintah desa telah dilakukan dalam upaya melindungi dan mempertahankan areal berhutan di luar kawasan hutan. Di antaranya, memfasilitasi penguatan pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan di tingkat desa, memfasilitasi legalitas pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan oleh pemerintah desa dan masyarakat, mengembangkan teknik pembibitan untuk rehabilitasi lahan dan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencarian berkelanjutan, serta mempromosikan praktik cerdas pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan. Ini adalah Desa Pangkalan Suka yang berada di Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Desa ini memiliki kawasan hutan APL dengan potensi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang cukup tinggi. Di wilayah Desa Pangkalan Suka ini ada area hutan yang kita lestarikan. Peruntukannya memang banyak hal, itu hutan keramat, adanya air terjun dan sumber air bersih. Kedua, dari hasil-hasil hutannya itu baik kayu, rotan, bambu, dan buah-buahan itu bersumbernya dari sini. Juga kemungkinan besar hasil dari juga karbon. Ya, untuk kebutuhan masyarakat, juga kebutuhan makhluk hidup di sekitar Desa Pangkalan Suka. Kawasan hutan ini merupakan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pangkalan Suka. Ini salah satu sumber air bersih kita, menjadi bahan pokok masyarakat. Jadi sumber air bersih ini selain daripada kebutuhan konsumsi masyarakat untuk mandi, untuk makan, minum, dan sebagainya, dikelola juga oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk pengolahan air galon. KALFOR mendukung pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan air bersih dan memfasilitasi penyusunan peraturan desa pengelolaan dan perlindungan areal berhutan di kawasan APL. Ya, bersama KAPOL memang banyak hal. Pertama, pembinaan kepada masyarakat setempat, membuat kelompok-kelompok. Setelah itu juga sama-sama sudah adanya KALFOR, air ini sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan labnya dari Labkesda dan juga Perdes tentang perlindungan areal hutan.
Pemerintah Desa Pangkalan Suka juga mengajak pihak swasta untuk bersama-sama melindungi dan mengelola areal berhutan di luar kawasan hutan. Memang beberapa area hutan yang kita lindungi ini memang sudah kita sepakati dengan pihak investor, dan perusahaan juga tidak akan mungkin buka ini karena memang salah satu penyangga juga nilai konservasi tinggi buat mereka. Kami sudah sepakat baik secara aturan pemerintah juga masyarakat juga adat, memang kita akan sama-sama lestarikan. Pemerintah desa bersama masyarakat berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan hutan yang masih tersisa. Itu langkah-langkah kita ke depan. Tentunya hutan ini juga harus kita reboisasikan dengan adanya pembibitan dari Kalfor, dan mungkin ada langkah-langkah ke depan kita akan lestarikan juga. Mungkin kita sudah adakan pemetaan. Nanti ke depannya kita buatkan patok-patok dan juga ada spanduk-spanduk supaya wahana alam di sini kita lestarikan bersama. Desa Sinarkuri yang berada di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang ini memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat penting yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Potensi hutan APL yang ada di Sinarkuri saya kira cukup banyak ya, yang selama ini sudah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Sinarkuri dari dulu. Pertama adalah air bersih pasti, tempat mencari rotan, mencari madu, anyaman-anyaman yang banyak dihasilkan oleh alam, salah satu bahan bakunya seperti kinjel, bomben, bambu, dan lain-lain saya kira. Desa Sinarkuri memiliki potensi wisata alam Bukit Kuri yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Wisata ini berada di dalam kawasan hutan APL. Pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen untuk mengembangkan wisata Bukit Kuri dengan tetap menjaga hutannya. Untuk di APL ini memang kita mempunyai suatu potensi besar, yaitu potensi tempat wisata di mana terdapat satu-satunya trek pendakian untuk camping, yaitu di Bukit Kuri di Desa Sinarkuri ini, di mana tempatnya berada di APL tersebut. Nah, dengan potensi ini merupakan aset besar bagi Sinarkuri. Ditambah kemarin wisata Bukit Kuri ini mendapat anugerah Pesona Indonesia juara ketiga. Ini merupakan aset besar di Desa Sinarkuri yang saat ini dikelola oleh Pokdarwis. Kalfor memfasilitasi pengembangan ekowisata Bukit Kuri berbasis masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata atau Pokdarwis agar lebih optimal dalam mengelola wisata Bukit Kuri yang berbasis pada kearifan lokal. Kami juga mendapat perhatian khusus seperti pendampingan dari Kalfor ya, yang dari awal terbentuknya Pokdarwis sampai saat ini kami masih didampingi oleh Kalfor melalui pelatihan-pelatihan jadi dari beberapa dari anggota Pokdarwis untuk mengelola hutan ini supaya tetap terjaga lebih baik. Dengan tempat itu dijadikan tempat wisata, itu akan memberikan manfaat tersendiri. Masyarakat akan sadar akan manfaat hutan itu, sehingga masyarakat tidak mudah lagi untuk membuka hutan tersebut. Desa Riambunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang adalah salah satu desa yang masih memiliki hutan APL yang masih terjaga, yaitu Bukit Kruat. Masyarakat memahami adanya jasa lingkungan dari hutan Bukit Kruat berupa air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Desa Riambunut. Bagi kami, mungkin pemanfaatan Bukit Kruat itu sangatlah penting karena di situ adanya sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Bukit Kruat tersebut. Masyarakat sekitar merasakan manfaat hutan di Bukit Kruat tersebut untuk menahan daripada debit air. Karena tanpa adanya hutan, debit air yang berada di Bukit Kruat tidak bertahan lama. Masyarakat sadar adanya ancaman yang dapat merusak keberadaan hutan di Bukit Kruat sebagai sumber air. Untuk itu, masyarakat berusaha menjaga dan memelihara hutan yang ada. Untuk saat ini ada terjadinya perubahan hutan. Dulunya hutan yang tidak dirusak oleh masyarakat, sekarang sebagian udah mulai dirusak oleh masyarakat, tapi kita sebagai masyarakat harus sadar diri, apa yang kita rusak harus kita perbaiki.
mungkin penanaman hutan itu kembali, mungkin penanaman kayu yang tidak ada hasil. Sekarang bagaimana kita penanaman kayu tapi kedepannya akan ada hasil. Contohnya yang kami galakan sekarang penanaman pohon durian, lansat, duku, dan yang lainnya, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan bibit bagi masyarakat, Kalfor memfasilitasi pembangunan persemayan desa. Persemayan ini akan menjadi pusat produksi bibit berkualitas di desa, di mana bibit yang dihasilkan akan digunakan untuk rehabilitasi areal berhutan di luar kawasan hutan dan pembangunan kebun agroforestry untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendapatkan bibit unggul melalui pelatihan pembibitan vegetatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan petani memperoleh keterampilan baru guna meningkatkan produktivitas lahannya sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Jadi ikut pelatihan Kalfor itu cukup bermanfaat bagi saya. Diajarkan itu cara menyambung bibit durian yang benar. Alhamdulillah sekarang ini udah tumbuh stek duriannya. Kalfor juga memfasilitasi gerakan kampanye menanam di desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian alam serta memperbaiki ekosistem areal berhutan di luar kawasan hutan. Pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempertahankan hutan yang masih tersisa.